kayaknya kita tuh, oh sudah benar nih terapi saya, udah benar nih terapi saya, tapi ternyata yang saya lakukan bertahun-tahun ini, yang otak saya itu hanya dokter, dan ini kesalahan adalah di apa namanya, di lambung. Ternyata mindset saya juga salah selama ini hidup 30 tahun lebih. Oh ternyata semuanya dibalik di UMP kayak 180 derajat. Jadi kamu masuk tuh tanggal 21, ini sekarang tanggal 1. Perkembangannya? Perkembangannya dari pertama kali masuk MP sangat beda sekali, jelas lah sangat beda sekali. Jadi 1 minggu pertama itu saya disuruh memetakan tentang permasalahan, ada 10 besar, terus saya diminta untuk membuat rencana jangka pendeknya. Saya sudah membuat. 2 minggu pertama saya harus berani antri ya. Minggu pertama saya harus berani membaca tentang COVID, berita COVID. Minggu pertama saya harus berani untuk mendengarkan berita duka atau membaca. Nah, itu alhamdulillah minggu pertama sudah terlaksana walaupun dengan beberapa luar biasa menurut saya. Walaupun yang pertama antri mencoba sendiri antri di Indomaret, akhirnya agak oleng, tapi saya alhamdulillah bisa mengatasi dengan relaksasi pernafasan. Terus habis itu antri tapi bersama ibu 2 jam, itu alhamdulillah tidak ada sensasi. Terus saya coba sendiri kemarin antri agak oleng sedikit tapi alhamdulillah aman lah ya, aman. Terus kalau perbandingannya dengan sebelumnya, kalau ngantri kenapa? Kalau antri itu lihat orang kayak gitu antri kayak gitu aja sudah punggung panas, terus rasanya itu langsung kaki lemes, pandangan nggak nyata, sekeliling nggak nyata, kayak gitu langsung otomatis itu. Jadi memang menghindari. Tapi kok kalau sebelumnya itu seperti itu, Dok. Ya, menghindari berarti. Menghindari. Sekarang sudah berani menghadapi dan sensasinya walaupun ada tapi sedikit dan langsung bisa diatasi. Iya, walaupun masih ada terselip kayak gitu, tapi langsung bisa saya, oh ini harus saya lakukan kondisi bahwa saya harus latihan untuk persamaan persepsi, bersabar. Saya harus sabar, saya harus melatih bersyukur, saya melihat bahwa diri saya itu mampu untuk ini semua, dan saya bukan orang yang bodoh lagi untuk seperti ini. Ini hanya sebatas ancaman, dan dalam diri saya tetap ancaman ini hanya sebatas alarm diri saya, jadi bukan ancaman untuk saya. Jadi kalau gitu sudah tenang, Dok, rasanya seperti jadi itu. Dari targetmu yang 2 minggu menjadi seminggu udah selesai kan? 1 minggu. Target jangka pendek saya sudah terpenuhi semua. Ada 6 saya membuat target jangka pendek itu. Berpikir positif. Ini sudah kayaknya serotonin saya sudah mulai naik, Dok. Kayaknya loh ya, saya merasakan. Terus sudah tidak panikan kalau apabila sensasi datang, jadi sudah tahu, oh saya harus seperti ini, terus saya harus ini, terus berani membaca, mendengar berita duka ataupun tentang berita COVID. Itu sudah perlahan sudah mulai berani membuka medsos. TikTok saya sudah saya install lagi. Kemarin kan TikTok uninstall itu, IG sempat uninstall itu. Karena medsos sudah saya install kembali. Terus berarti bersabar dalam antrian. Oke lah, sudah mulai ini sendiri, sudah bisa optimis, bisa tidur 8 jam. Alhamdulillah, sudah bisa tidur 8 jam. Oke. Nah, itu kan ketika kamu sudah 11 hari di UMP, ya kurang lebih 10-11 hari di UMP, dengan keberdayaanmu dan perubahanmu. Kalau di flashback ke dulu, sebelumnya, bahkan kamu sendiri mengatakan sudah sempat makan penenang, yang malahan di advice di UMP itu malah nggak boleh pakai penenang, kan gitu. Dan kamu memang berapa hari lepas obat? Di UMP 2 hari. Habis 2 hari nggak pakai obat lagi? Enggak. Oke. Nah, coba flashback-nya sebelum itu kamu apa yang terjadi, kemudian sensasi datang, apa yang kamu lakukan, dan ya ketidakberdayaanmu itu seperti apa gitu dulunya? Dulu sebelum saya masuk UMP, saya itu baru lihat antrian orang antri itu aja loh, sudah takutnya minta ampun. Jadi bayang saya, aduh ini nanti kalau saya panik, saya pas antri ansi, terus tiba-tiba nggak ada yang nolong. Jadi saya itu langsung panik sendiri. Nah, itu sebelum masuk UMP. Dan apabila saya merasakan gejala dalam diri saya, NC, tiba-tiba lemes kaki, terus punggung panas, itu sudah pasti pikiran saya, aduh jangan-jangan nanti ini kayak dulu lagi masuk UGD.
Pokoknya negatif terus kayak gitu, Dok. Nah, setelah masuk MP saya baru tahu bahwa iya, Cai, udah diterima aja, memang kamu yang salah, ini kamu yang menimbun banyak masalah, dan ini adalah alarm alami tubuh dan ini tidak ancaman buat kamu. Jadi calling down aja, nggak perlu saya sudah nggak excited, aduh nanti gimana, nggak kayak gitu. Jadi ini adalah alarm alami tubuh. Jadi gejala yang paling rutin dulu itu apa? Yang punggung panas, kaki lemes, tiba-tiba lemes badan kayak gitu, terutama kaki. Nggak nyata? Pandangan tidak nyata sekeliling. Kalau sekarang sensasinya lebih ngantuk aja sih, Dok. Rasanya ngantuk. Nah, dulu apa aja? Kalau dulu ya itu pokoknya tiba-tiba punggung panas, terus ulu hati nggak penuh kayak gitu kan, kaki lemes, cemas, nggak tahu apa yang saya takutkan. Nah, ketika join di UMP, ya apalagi kamu cuma lihat dari beranda YouTube, kemudian kita konsultasi via telepon sebentar, dan saya menjelaskan proses sebab akibat, yang dimana kamu sudah shopping dokter. Nah, itu berbeda sekali tuh. Ya, saya menawarkan di bawah ini tidak pakai obat, kemudian ini diajarkan upgrade ilmu, memahami penyebab kamu itu dari sampah masa lalu. Itu gimana caramu memutuskan untuk percaya dengan UMP menjadi programmu ke depan? Karena saya nggak tahu, mungkin karena pertamanya itu saya kan sudah menderita GERD itu kan sudah lama ya, 2010. Nggak GERD atau dispepsia fungsional saya juga nggak paham karena memang saya belum endoskopi jujur. Tapi saya sudah mana-mana obat lambung ini itu sampai bosen, sampai saya punya teman dokter sampai saran ini ya udah tak minum tetap aja kayak gitu kan. Terus pikiran saya akhirnya muncul 2009, saya sudah punya NC, tapi saya tidak menyadari itu NC. 2019 itu meledak NC saya yang akhirnya masuk UGD, tapi saya juga belum paham kalau saya kena NC waktu itu. Tetap saya kira ini adalah karena kesalahan lambung kayak gitu terus, sampai akhirnya saya membuka YouTube mencari informasi aku sakit apa sih sebenarnya ini. Akhirnya saya kena ini namanya kena serangan cemas yang berlebih atau ansietas disorder kayak gitu kan. Akhirnya dari situ saya hanya sebatas ini melihat YouTube ini, tapi sih nggak nyantol gitu di pikiran saya. Saya nggak ngerti, bayangan saya itu ANSI itu hanya dikarenakan sensasi asam lambung, hanya itu, tanpa ada masalah-masalah penyebab yang lainnya. Akhirnya nggak tahu di tengah kegalauan saya, karena setelah kena COVID itu ANSI menjadi muncullah YouTube dari Dokter Dilan. Saya mencoba ngorek ke dalam nih. Ini metode baru nih kayaknya ya. Walaupun sebenarnya saya sudah kenal mindfulness sudah pernah mencoba. Saya sudah pernah mencoba meditasi, tapi kayaknya kok nggak ada efek yang bagaimana. Otak saya tetap traveling kemana-mana, nggak jelas kayak gitu. Akhirnya nggak tahu, Bismillah aja saya lihat kok ini ada orang yang sudah UMP dalam waktu sebentar, cuma 1 bulan dia lepas obat penenang, dia sudah minum 10 tahun, luar biasa sekali. Saya mikirnya itu pertama, luar biasa sekali. Terus ada lagi Bu Susi kalau nggak salah itu, wow, 30 tahun dia berdampingan dengan ANC bisa selesai dengan bagus. Akhirnya saya mencoba masuk ke dalam, terus mencoba kontak Dokter Dino dan dijelaskan gimana sih metodenya. Saya sempat ragu, tapi saya, Dok, ada nggak sih yang memang benar-benar pure murni tidak ketemu dan hanya lewat online tapi berhasil untuk menyelesaikan itu. Ternyata saya dikasih Mbak Siti itu, dan akhirnya saya mantep, oke lah, ini yang saya cari untuk kesembuhan mental saya. Dan kamu memang percaya ketika disuruh untuk lepaskan obat yang dimana sebelumnya kamu diwajibkan makan obat? Maksudnya gimana, Dok? Ya kan, pengobatan sebelumnya kamu memang treatmentnya memang harus dengan obat. Nah, dengan saya malah kamu harus lepaskan obat. Karena saya mengatakan bahwa di UMP ini bukan belajar menghindari masalah, tapi masuk ke dalam masalah. Karena sebenarnya dari awal saya itu sudah sadar diri saya itu adalah tipikal orang yang logis kayak gitu, Dok. Jadi logis tapi tidak diimbangi dengan kemampuan ilmu yang memadai kayak gitu. Jadi pikiran saya itu yang ada hanya obat dokter kayak gitu, toh, tanpa melihat saya ini gimana sih, diri saya itu seperti kayak apa sih, kesalahannya di mana tuh, nggak lihat itu dan nggak kenal itu kayak gitu. Jadi yang saya tahu ya hanya obat, shopping dokter, percaya omongan dokter, karena memang otak saya otak orang akademis ya. Jadi yang ada tuh yang dilihat tuh hanya ya di
ini aja. Saya kira diri saya sudah bagus. Ternyata setelah gabung UMP, 180 derajat ternyata luar biasa berbalik. Yang sakit tuh aku gitu ya. Otakku gitu ya. Otakku nih ternyata pola pikirku nggak jelas ini jadi ternyata. Ya. Jadi memang ketika sudah ada dengan keberdayaan itu semuanya berubah. Berubah sekali. Jadi Yang saya tahu itu sekarang setiap saya menghadapi masalah ya, terutama masalah yang berhubungan dengan rasa ya. Kalau perempuan kan lebih rasa ya. Itu saya sudah nggak emosi, udah nggak dendam, udah nggak ya udah kayak gitu. Oh iya ya udah nggak apa-apa, silahkan saja. Lebih rileks kayak gitu rasanya. Oke. Advice yang bisa kamu bagikan kepada orang yang saat ini sama dengan kamu yang dulu, yang sudah capek berobat, capek berharap, yang masih mengandalkan bahwa yang sakit itu adalah sesuatu yang di luar dari diriku, yang penting aku ada obat pil yang ajaib yang bisa menghilangkan, tapi tanpa menyadari bahwa itu sumbernya adalah beban masa lalu, kemudian ketidakberdayaan, maka solusinya adalah keberdayaan, upgrade ilmu. Mungkin kamu bisa sharing. Kalau menurut saya, advice saya adalah kalau ingin sembuh, benar-benar ingin menjadi orang yang baru, itu adalah di-upgrade dirinya dulu di-upgrade. Sejauh mana keinginan kuat kita untuk bisa keluar dari semua ini. Itu yang pertama. Allah itu pasti akan ada jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berani berinvestasi untuk untuk merubah diri kita. Nggak akan ada sesuatu yang memang kita inginkan, ibaratnya kita inginkan perubahan dalam diri kita tiba-tiba itu dengan yang gratis, dengan hanya ini, nggak ada. Semua itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu bisa materi, bisa dari tenaga, bisa dari pikiran, semuanya itu butuh sebuah pengorbanan. Jadi menurut saya UMP ini adalah program yang memang kita itu tahu sebenarnya. Kita itu sadar bahwa diri kita itu ada kesalahan di sini. Ada kesalahan di sini. Tetapi kadang kita itu tidak peduli kayak gitu loh. Tidak peduli dengan diri kita. Tetap menyalahkan bahwa memang ini karena ini, memang ini karena ini. Keyakinan itu yang tanpa kita mau mengupgrade diri kita dengan perkembangan, kita harus terbuka dengan semuanya ini, yang nggak akan pernah selesai kayak gitu. Jadi orang-orang yang mencari kesembuhan seperti saya, yaitu adalah yang pertama adalah kosongkan gelas kita dulu. Ayolah kita cari ilmu yang banyak. Diri kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ini di dunia ini, nggak ada apa-apanya. Kita tuh kayaknya sudah benar nih terapi saya, tapi ternyata yang saya lakukan bertahun-tahun ini, yang otak saya itu hanya dokter, dan ini kesalahan adalah di lambung. Ternyata mindset saya juga salah. Selama ini hidup 30 tahun lebih, ternyata semuanya dibalik di UMP kayak 180 derajat. Dan saya alhamdulillah sekali bahwa memang semuanya itu nggak gampang dan butuh kemauan, pengorbanan itu ada materi di dalamnya, dan proses serta daya juang yang tinggi. Mau sembuh nggak, mau keluar, mau berubah nggak, kayak gitu. Makasih ya, jadi advice-nya semoga orang itu bisa melihat perkembangan kamu dan memang bisa belajar dari kisah yang kamu rasakan.